Melanjutkan tayangan yang sudah tayang kemarin, ketika Mu Chen sedang OTW keluar dari Gunung Shengling. Tiba-tiba terdengar suara. Oos. Energi spiritual yang tak terbatas meluap saat sinar cahaya sepanjang 6.000 meter terpancar keluar. Saat energi spiritual itu mengembun berubah menjadi tungku merah tua, suhu di dalam tungku itu langsung membara. Saat Dekan Tai Chang terperangkap di dalam tungku, bayangan energi spiritual yang bersinar setinggi ribuan meter menyelimuti dirinya. Itu adalah tubuh surgawi Sisunnya. Haha, Tai Chang. Apa pendapatmu tentang tungku surgawi pembakaran 6 naga yang telah disiapkan Istana Naga Iblis untukmu? Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan di sana. Sisun Naga Hitam tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Mendengar tawa menggelegar dari Sisun Naga Hitam, kilatan dingin melintas di mata Dekan Tai Chang. Meskipun begitu, dia tidak melakukan gerakan yang tidak masuk akal, terus terfokus menjaga tubuh surgawi Sisunnya untuk melindungi tubuh dohirnya. Banyak ahli yang berjarak puluhan kilometer dari daerah sekitarnya memantau dengan ekspresi yang berubah-ubah. Memandang ke sudut lain, mereka melihat dua orang yang sedang berkonfrontasi satu sama lain. Mereka adalah pemimpin kamar dagang Umbra, Liu An dan Ling Xi. Saat bisik-bisik itu masih terdengar, di langit yang jauh terjadi guncangan dan ruang langsung terdistorsi, berubah menjadi lorong spasial. Semua orang bergegas keluar dari pusaran spasial, saat itu juga pandangan mereka langsung tertuju pada tungku raksasa yang melayang di langit, membuat mereka melongo. Mu Chen juga terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis saat melihat Dekan Tai Chang terperangkap di dalam tungku itu. Benar saja, Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan terhadap Akademi Beichang. Bukankah orang-orang itu terlalu nekat? Kemunculan pusaran spasial itu langsung menarik perhatian banyak ahli yang hadir di luar Gunung Shengling. Di luar tungku merah tua, tatapan dingin dari Sisun Naga Hitam menyapu Mu Chen. Naga Kuning, pergi dan tangkap bocah itu, ambil kembali pilar iblis Sumeru Agung. Sambil memiringkan kepalanya, Sisun Naga Hitam berbicara dengan muram kepada Sisun lain dari Istana Naga Iblis. Oke siap, OTW. Mendengar perintah itu, lelaki berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik dan pergi. Sosoknya langsung melesat menuju ke tempat Mu Chen berada. Menyebarkan aura penindasan tingkat Sisun, membuat wajah orang-orang yang baru keluar dari Gunung Shengling menjadi keringat dingin. Mereka segera berhamburan, melarikan diri ke segala arah, karena mereka tahu apa yang sedang diincar Sisun Naga Kuning. Lari luur. Perubahan samar juga muncul di wajah Xia Youran, sesaat dia buru-buru berteriak, cepat lari, Mu Chen. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Mu Chen saat dia berada di Gunung Shengling, bahkan Mo Xingtian itu akan seperti bayi di hadapan ahli Sisun sejati, sama sekali tidak akan mampu memberikan perlawanan. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, tatapan Mu Chen langsung menjadi gelap. Namun, meskipun begitu, dia tidak berbalik dan melarikan diri, karena tahu bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Kau benar-benar punya keberanian bocah. Aku pikir kau akan lari seperti tikus. Berhenti beberapa ratus meter dari Mu Chen, Sisun Naga Kuning berbicara dengan nada acuh tak acuh saat mata kuningnya menatap ke arah Mu Chen. Serahkan pilar iblis Sumeru Agung, dan aku akan memberimu kematian yang layak tanpa adanya rasa sakit, kata Sisun Naga Kuning sambil mengulurkan telapak tangannya. Menatap tajam ke arah Sisun Naga Kuning, senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia berucap. Bermimpilah naga jelek. Mendengar jawaban Mu Chen, tidak ada sedikit pun gejolak yang muncul di wajah Sisun Naga Kuning, seolah-olah dia telah meramalkan jawaban itu. Kalau begitu, aku sendiri yang akan turun tangan. Aku harap kamu bisa menahan rasa sakit, karena aku suka menyiksa lawanku sebelum maut menjemput. Saat suaranya terdengar, energi spiritual yang tak terbatas berkobar dari seluruh tubuhnya. Melangkah maju, Sisun Naga Kuning mengulurkan tangannya. Seruet. Namun, saat dia mengambil tindakan, suara seru "eet" tiba-tiba terdengar saat aliran aura pedang melintas di cakrawala. Berubah menjadi sayatan pedang, mereka langsung melesat ke Sisun Naga Kuning. Apa itu yang dinamakan serangan? Bahkan tanpa menoleh, Sisun Naga Kuning melambaikan lengan bajunya, mengirimkan sinar energi spiritual yang melesat ke langit. Menghantam aliran aura pedang, dan itu benar-benar menghancurkannya. Woos!
Sosok bercahaya melesat mendekat, akhirnya turun di samping Mu Chen. Sosok itu adalah Luoli. Pada saat ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya yang menawan saat dia menatap ke arah Zizun naga kuning, sementara tangannya yang ramping seperti giok menggenggam pedang Luo Shen-nya erat-erat. Kalian hanya berdua saja. Sambil sedikit memiringkan kepalanya, Zizun naga kuning menyunggingkan senyum. Senyum itu terlihat dingin dan mengerikan. Meskipun dihadapkan pada tekanan dari seorang ahli Zizun, tidak sedikit pun rasa takut muncul di mata Mu Chen dan Luoli. Sikap mereka membuat beberapa orang mendesah kagum, sebelum menatap mereka berdua dengan rasa kasihan. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengarah pada kematian. Merasakan hasrat membunuh yang terarah kepadanya, Mu Chen menatap tajam ke arah Zizun naga kuning. Ancaman ini 10 kali lebih besar daripada yang dia rasakan saat berhadapan dengan Mo Xingtian. Kamu. Sambil menggertakkan giginya, Mu Chen menatap Luoli dan berusaha mengusirnya. Tempat ini terlalu berbahaya untukmu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luoli melotot ke arahnya, alisnya terangkat vertikal saat gejolak amarah muncul di wajahnya yang menawan. Tidak mengatakan sepatah kata pun, dia terus menatap Mu Chen. Melihat jawabannya walaupun tanpa kata, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan ramping Luoli, dia mengangkat bahunya sebelum berkata, "Baiklah, baiklah. Maaf jika aku salah, kita akan selalu menghadapinya bersama. Namun, masalah di hadapan kita ini sangat merepotkan, kamu harus mau mendengarkanku ya." Menatap Luoli, Mu Chen berbicara dengan nada serius. Setelah ragu-ragu sejenak, Luoli menganggukkan kepalanya pelan. Zizun naga kuning itu terlalu kuat. Tapi, kita mungkin hanya punya sedikit peluang. Karena ahli seperti itu biasanya akan selalu mementingkan egonya, pasti mereka tidak akan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya di awal. Peluang kita akan muncul saat celah ini semakin besar. Sinar cemerlang samar-samar bersinar di dalam pupil hitam Mu Chen saat suaranya yang lembut bergema di telinga Luoli. Karena itu, aku akan bertindak terlebih dahulu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat sedikit peluang untukmu, dan pada saat itu, kamu harus bertindak menggunakan pedang Luo Shen-mu. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan. Jika tidak memungkinkan. Sambil menggigit bibirnya pelan, Luoli tidak menegur keputusannya, karena dia tahu satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi Zizun naga kuning adalah pedang Luo Shen di tangannya. Kamu hati-hati ya, jawab Luoli dengan suara lembut. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen berhenti bicara, mengalihkan pandangannya ke arah Zizun naga kuning yang tampak santai. Jika situasinya menjadi semakin buruk, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membangunkan tante-tante cerewet yang ada di dalam tubuhnya. "Hei, apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi bagaimana cara menghadapiku?" tanya Zizun naga kuning dengan senyum apatis. Ceples-cepeles. Dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, Mu Chen mengepalkan tangannya, sinar petir hitam meletus dari permukaan tubuhnya. Tubuh Dewa Petir di Plorune miliknya segera diaktifkan. Pada saat ini, gelombang energi keramat juga meletus dari dalam tubuhnya, aura itu berasal dari pilar iblis Sumeru Agung. Fluktuasi mulai terpancar dari tubuh Mu Chen, menyebabkan beberapa tetua yang hadir merasa terkejut serta takjub. Saat fluktuasi keramat di sekitar tubuh Mu Chen mencapai titik ekstrimnya, Mu Chen tiba-tiba melesat maju. Pilar iblis Sumeru Agung itu melesat ke langit, sebelum mendarat di tangan Mu Chen. Membawa energi keramat, pilar itu melesat ke arah Zizun naga kuning. Meskipun ada serangan yang datang, ekspresi acuh tak acuh tetap tercetak di wajahnya, tanpa tanda-tanda ingin menghindari serangan itu. Sambil mengangkat tangannya, dia membiarkan pilar iblis itu menghantam telapak tangannya dengan keras. Jelebar! Fluktuasi kuat yang terlihat oleh mata telanjang menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang. Meskipun dampak guncangannya begitu besar, sosok Zizun naga kuning itu masih berdiri di tempat. Pilar iblis Sumeru Agung benar-benar sia-sia di tanganmu, bocah. Sambil tersenyum acuh tak acuh, Zizun naga kuning memberikan tamparan keras di permukaan pilar iblis Sumeru Agung. Gelondiaan! Suara logam bergema di cakrawala saat pilar iblis itu terlempar oleh satu tamparan dari Zizun naga kuning. Hal itu menyebabkan Mu Chen menyemburkan seteguk darah.
Di belakangnya, Luoli menggigit bibirnya dengan marah saat tangannya menggenggam erat pedang Luo Shen miliknya, hingga darahnya menetes di tubuh pedang. Pada saat ini, sinar samar kecemerlangan merah tua terpancar dari pedang Luo Shen, yang tampaknya membentuk tanda merah darah samar. Saat itu terbentuk, aura pedang yang angker mulai beriak di sekujur tubuhnya, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya teriris. Gelondang-gelondang-gelondang. Suara-suara yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang bergema di cakrawala saat Mu Chen secara berturut-turut melancarkan serangannya. Sebaliknya, luka-lukanya semakin parah, menyebabkan semua orang yang melihatnya diam-diam menampar bibir mereka. Bocah ini benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Dia benar-benar berani terlibat pertarungan dengan ahli Shizun. Woor! Pilar iblis Sumeru Agung melesat ke arah Shizun naga kuning sekali lagi. Sudah waktunya, kata Shizun naga kuning sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan kekejaman saat sinar kecemerlangan mulai mengembun di tangannya. Dia mengerahkan tangannya ke arah pilar iblis yang melesat ke arahnya. Blar! Pada saat keduanya bersentuhan, kilatan dingin muncul di mata Mu Chen. Di dalam laut auranya, runi ungu yang bersinar meletus dengan ganas dari lembar penyegelan. Saat berikutnya, runi itu melesat di sepanjang pilar iblis Sumeru Agung. Akhirnya, cahaya itu menembus telapak tangan Shizun naga kuning. Saat itu terjadi, senyum yang terpancar di wajah Shizun naga kuning tiba-tiba membeku saat dia merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu seolah-olah disegel. Jeblus! Pilar iblis langsung menghantam tubuh Shizun naga kuning dengan keras. Saat ledakan besar bergema, banyak orang menatap dengan kaget saat mereka melihat Shizun naga kuning terlempar. Luoli! Mendengar omannya, gadis muda di kejauhan melesat ke langit. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya muncul dengan warna merah tua. Hiya! Teriakan pedang bergema di cakrawala, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Detik berikutnya, sinar cahaya pedang berwarna merah darah melesat keluar, berubah menjadi sungai darah. Kemanapun gelombang itu bergerak, ruang akan hancur berkeping-keping. Akhirnya, sungai darah itu menebas tubuh Shizun naga kuning, yang dilempar terbang oleh Mu Chen. Seliing! Sinar cahaya merah darah menyebar ke seluruh Nusantara, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak seolah-olah sedang tertusuk. Melihat tontonan di hadapan mereka, berbagai petinggi yang hadir benar-benar tercengang. Menyaksikan tontonan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Jelas, ini telah melampaui harapan semua orang, karena tidak seorang pun dari mereka membayangkan hasil seperti itu. Di seberang cakrawala, sinar pedang berwarna merah darah perlahan menghilang di bawah tatapan terheran-heran semua orang. Pada saat berikutnya, sebuah sosok mulai muncul kembali di garis pandang mereka. Sosok itu tentu saja adalah Shizun naga kuning. Namun, pada saat ini, ekspresi wajahnya gelap hingga ke ubun-ubun. Jubahnya terkoyak, memperlihatkan garis noda darah di perutnya yang memanjang hingga ke tenggorokannya. Shizun naga kuning benar-benar terluka. Banyak orang menatap dengan kaget pada gadis muda yang sedang melayang di udara. Dia benar-benar telah melukai seorang ahli Shizun bintang 1 di level Tongtian? Bagaimana mungkin? Sungguh pedang yang sangat mengerikan. Itu pasti artefak ilahi. Selain itu pasti salah satu yang spesial di antara semua artefak spiritual ilahi. Siapa sebenarnya gadis itu? Dia benar-benar mampu menggunakan artefak ilahi yang begitu angker. Desahan-desahan keterkejutan serta kekaguman memenuhi seluruh wilayah pegunungan Shengling. Namun, dia masih terlalu lemah dan belum mampu menggunakan kekuatan sesungguhnya dari pedang itu. Menundukkan kepalanya, Shizun naga kuning melihat luka yang ada di dadanya, tubuhnya menggigil tak terkendali sementara wajahnya memerah karena malu. Meskipun luka seperti itu tidak membahayakannya, tidak diragukan lagi itu adalah tamparan keras baginya. Kalian berdua bajingan. Aku akan pastikan kalian berdua akan mati hari ini. Shizun naga kuning meraung, tubuhnya melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di dekat Luoli. Dengan jentikan jarinya, ruang di hadapannya hancur berkeping-keping, saat riak-riak mengerikan diarahkan langsung ke Luoli. Seleret! Akan tetapi, saat riak mengerikan itu hendak mencapai Luoli, sebuah bayangan naga melesat keluar, saat Mu Chen melingkarkan tangannya di pinggang Luoli, membawanya menjauh dari jangkauan riak yang datang itu.
Kau bahkan tidak bisa melindungi hidupmu sendiri, dan kau masih ingin menyelamatkan orang lain, bajingan. Zizun naga kuning meraung dengan geram. Mengetuk jarinya sekali lagi, sinar cahaya seperti cairan melesat keluar, dan langsung menghantam punggung Mu Chen dengan keras. Menderita serangan yang begitu keras, seteguk darah menyembur keluar saat Mu Chen melindungi Luoli, dan keduanya terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Mu Chen. Luoli mengangkat wajahnya yang menawan untuk menatap Mu Chen yang berwajah pucat. Aku belum mati. Mu Chen bergumam sambil tersenyum menyedihkan. Memang, kalian belum mati. Itu karena aku ingin kalian berdua merasakan sakit yang melebihi kematian. Sebuah suara acuh tak acuh yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan terdengar dari belakang mereka. Dari belakang, Zizun naga kuning dengan beringas menatap ke arah mereka sambil mengangkat jarinya. Sambil menggertakkan giginya, Luoli menggenggam pedang Luoshen miliknya sambil mengusap ujung pedang itu dengan jarinya. Saat menyentuhnya, sebuah rune merah darah yang sangat rumit muncul. Sambil mengulurkan tangannya, ia berencana untuk membuka segel pedang Luoshen sepenuhnya. Namun, saat dia hendak melakukannya, Mu Chen tiba-tiba memegang lengan Luoli. Melihat tindakannya, Luoli langsung terkejut. "Heh, lepaskan!" teriak Luoli dengan marah. "Jangan lakukan itu." "Tenanglah, aku tidak akan mati semudah itu," terang Mu Chen. "Percayalah padaku." Sambil menggertakkan giginya, Luoli menatap lurus ke mata Mu Chen, sebelum akhirnya dia tidak jadi membuka segelnya. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, dia menjawab, "Jika kamu tidak punya cara lain, aku akan segera bertindak." Suaranya terdengar tegas dan penuh tekad. Jelas, dia tidak akan membiarkan Mu Chen memengaruhi keputusannya dengan cara apapun. Sambil tersenyum tak berdaya, tubuh Mu Chen bergetar saat bayangan naga raksasa muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat seperti hantu saat serangan Zizun naga kuning melintas di telinganya. Sedangkan di sisi lain, tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang sangat mengerikan melesat ke langit di kejauhan. Saat orang-orang mulai melirik, mereka melihat pertarungan yang terjadi di tempat Liu An dan Ling Xi berada. Ling Xi, yang tidak menunjukkan minat dalam pertarungannya melawan Liu An. Serangan-serangan ganas terus dilancarkan oleh Ling Xi, memaksanya untuk menyerah. "Pergi sana!" Dengan ekspresi dingin menutupi wajah menawannya, niat membunuh meledak dari mata indah Ling Xi. Terkejut oleh niat membunuh yang mencengangkan tiba-tiba muncul di wajah Ling Xi, Liu An melirik Mu Chen, yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dari serangan Zizun naga kuning. Sambil tersenyum tak berdaya, dia berbicara. "Nona Ling Xi, bisakah kita kembali ke apa yang telah kita lakukan sebelumnya? Apa ada gunanya mengambil tindakan sekarang?" "Woor." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan lambaian tangannya, fluktuasi muncul di langit saat sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk formasi spiritual berwarna merah tua. Di dalam formasi spiritual itu terdapat gunung berapi yang megah juga mengerikan. "Mati kau, anjing!" Ling Xi meraung dingin sambil melambaikan lengan bajunya. Detik berikutnya, lahar itu meletus, berubah menjadi piton lava yang sangat besar dan langsung melesat ke arah Liu An. Melihat serangan yang datang, ekspresi wajah Liu An berubah serius. Dengan raungan rendah, sosok energi spiritual yang bersinar mengembun di belakang punggungnya. Tampak seperti raksasa, ia mengirimkan serangan dengan jarinya ke piton lava yang datang. Saat Ling Xi dan Liu An saling menyerang, situasi Mu Chen semakin buruk. Frekuensi serangan Zizun naga kuning semakin ganas, menyebabkan luka-lukanya bertambah banyak. Di dekatnya, mata Luoli memerah saat melihat luka-luka yang semakin menumpuk di tubuh Mu Chen. Sambil memegang erat pedang Luoshen, tangannya mulai gemetar. "Kau benar-benar berhasil menghindar. Apakah kau akan menghindarinya lagi?" Zizun naga kuning tertawa jahat, mengulurkan ke-10 jarinya sebelum dengan amarah menekan ruang di hadapannya. Saat dia menekan 10 jarinya ke bawah, 10 sinar cahaya yang menakutkan mulai melesat. Serangan seperti itu benar-benar tidak dapat dihindari. Sambil mengatupkan giginya, sebuah pagoda 9 lapis mulai mengembang, melindungi Mu Chen dari serangan yang datang. Sinar cahaya menghantam permukaan pagoda dengan keras. Menghadapi serangan yang menakutkan seperti itu, retakan mulai muncul di permukaannya.
Akhirnya dengan ledakan terakhir, pagoda itu hancur berkeping-keping. Bajingan-bajingan kecil, sekarang saatnya kalian beristirahat dengan tenang. Senyum psikopat mengembang di wajahnya, sesaat dia melesat dengan eksplosif. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual raksasa mulai mengembun di jarinya. Kondisi Mu Chen sekarang sangat buruk, melihat serangan yang akan datang, dia hanya bisa tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya ke arah Luoli, dia mengangkat telapak tangannya ke atas untuk membangunkan Tante Jiwio dengan paksa. Namun, saat Mu Chen hendak memanggilnya, dia melihat bahwa pagoda 9 lapis yang dihancurkan oleh Zizun naga kuning tiba-tiba mulai memancarkan sinar cemerlang yang menyilaukan. Saat sinar cemerlang itu mulai menyatu, pagoda itu terbentuk kembali. Di kedalaman cahaya cemerlang itu, tampak sosok wanita perlahan muncul ke permukaan. Saat sosok itu muncul, suara yang manis dan lembut bergema di seluruh Nusantara. Suara itu terdengar sangat lembut, tapi suara itu mengandung sedikit amarah. Apa kau pikir seorang Zizun bintang 1 yang rendahan bisa menyakiti putraku? Jeleger.